Assalamualaikum Bu Ani dan teman-teman. Nah, berdirinya kami pada video kali ini untuk menjelaskan salah satu ilmuwan kimia hijau, John Dalton. Sebelumnya, perkenalkan saya Fresha Putrikalista dari absen 17, saya Audis Mepalevi dari absen 5. Nah, langsung saja nih penjelasan tentang John Dalton. John Dalton lahir di Eaglesfield, Cumberland, Inggris pada 5 atau 6 September 1766. Ia berasal dari keluarga Quaker John Fletcher yang sederhana. John Dalton menerima pendidikan awal dari ayahnya, Quaker John, yang mengelola sebuah sekolah swasta di desanya. Keluarga Dalton terlalu miskin untuk mendukungnya. Untuk waktu yang lama, dia kemudian mulai mencari nafkah sejak usianya 10 tahun. Ketika berusia 15 tahun, Dalton bergabung dengan kakak laki-lakinya yaitu Jonathan dalam menjalankan sekolah Quaker di Kendal, Westmoreland, sekitar usia 23 tahun. Dalton mungkin telah mempertimbangkan untuk belajar hukum atau kedokteran, tetapi kerabatnya tidak mendukungnya. Mungkin karena menjadi seorang dissenter, dia dilarang masuk ke universitas di Inggris. Dia memperoleh banyak pengetahuan ilmiah dari instruksi informal oleh John Gough, seorang filsuf buta yang berbakat dalam sains dan seni. Pada usia 27 tahun, Dalton ditunjuk sebagai guru mata dan filsafat alam di New College di Manchester, sebuah akademi dissenting. Dia tetap di sana sampai usia 34 tahun. Ketika situasi keuangan perguruan tinggi memburuk, membuatnya mengundurkan diri dari jabatannya dan memulai karir baru sebagai guru privat dalam matematika dan filsafat alam. Penemuan John Dalton. Dalton memulai dengan mengamati fenomena-fenomena kimia dan fisika, terutama terkait perilaku gas. Ia tertarik pada hukum perbandingan tetap dan hukum perbandingan berganda. Dalam eksperimen-eksperimen sebelumnya, seperti oleh Lavoisier dan Proust, diketahui bahwa senyawa kimia terbentuk dari unsur-unsur dengan perbandingan massa tertentu. Dalton juga mengamati bahwa gas-gas juga menunjukkan perilaku yang dapat diprediksi secara matematis. Dari pengamatan tersebut, Dalton mengajukan hipotesis revolusioner, yaitu materi terdiri atas partikel-partikel kecil yang tak dapat dibagi, yang disebut sebagai atom. Dalton juga menyatakan bahwa atom dari satu unsur adalah identik dalam massa dan sifat. Atom dari unsur berbeda memiliki massa dan sifat berbeda. Senyawa terbentuk dari gabungan atom-atom dalam rasio tetap dan sederhana. Dalton melakukan serangkaian eksperimen kuantitatif untuk menguji hipotesisnya. Salah satu contoh eksperimen yang ia lakukan adalah ia mengamati pembentukan senyawa dari karbon dan oksigen, karbon monoksida atau CO, dan karbon dioksida atau CO2 dari hasil pengukuran massa. Ia melihat bahwa jumlah oksigen yang bergabung dengan karbon adalah kelipatan bilangan bulat sederhana, mendukung idenya bahwa atom bergabung dalam rasio tertentu. Dalton menganalisis data eksperimen secara matematis untuk mencari pola dan menemukan bahwa massa unsur berikatan membentuk pola rasio bilangan bulat sederhana. Ini tidak masuk akal jika materi bersifat kontinu seperti yang dipercaya sebelumnya, tapi masuk akal jika materi tersusun atas unit terkecil atau atom seperti teorinya. Dalam pembentukan dua senyawa berbeda dari nitrogen dan oksigen, Dalton mencatat bahwa jumlah oksigen dalam satu senyawa adalah 2 kali lipat jumlah oksigen dalam senyawa lainnya untuk massa nitrogen yang sama. Kesimpulan, dari seluruh proses observasi, hipotesis, eksperimen, dan analisis data, Dalton kemudian menyimpulkan bahwa semua materi tersusun atas partikel kecil yang disebut atom. Atom suatu unsur adalah identik satu sama lain, tetapi berbeda dari atom unsur lain. Atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan melalui reaksi kimia. Senyawa terbentuk dari kombinasi atom-atom dalam rasio bilangan bulat sederhana. Reaksi kimia melibatkan penyusunan ulang atom-atom. Dampak penemuan John Dalton. Yang pertama, dampak bagi ilmu pengetahuan. Sebelum Dalton, kimia lebih deskriptif, zat berubah menjadi zat lain. Setelah Dalton, kimia jadi ilmiah kuantitatif atau matematis, atau bisa dihitung, diuji, dan diprediksi. Ini sama pentingnya seperti matematika dalam fisika. Mendeleev menyusun tabel periodik berdasarkan
berat atom, atau bisa dibilang dilandaskan oleh teori Dalton, yaitu atom. Tanpa Dalton, bisa saja tabel periodik ini mungkin tidak akan ada. Dan lagi, riset mekanik kuantum abad ke-20, Bohr, Schrödinger, Heisenberg hanya bisa berkembang karena sudah eksisnya teori atom. Biologi dan kedokteran molekuler, konsep atom dari menjadi molekul menjadi kehidupan, membuka jalan bagi biokimia, protein, DNA, enzim, semuanya dipahami lewat konsep Dalton. Tanpa teori atom, dunia modern tidak akan punya farmasi, bioteknologi, atau kedokteran molekuler. Dampak bagi green chemistry atau lingkungan. Prinsip utama green chemistry, Dalton menekankan setiap reaksi adalah kombinasi atom dengan rasio tertentu. Dari sini muncullah konsep atom ekonomi atau ekonomi atom. Beberapa banyak atom reaktan yang benar-benar masuk ke produk akhir. Misalnya, jika reaksi menghasilkan satu produk ditambah satu limbah, maka tidak efisien. Green chemistry atau kimia hijau berusaha mengubah desain reaksi agar semua atom reaktan menjadi produk utama. Kontrol emisi gas memungkinkan ilmuwan menghitung campuran gas buang. Ini dasar teknologi kontrol polusi udara, misalnya di pabrik atau kendaraan bermotor. Dan lagi, efisiensi energi. Dengan stoikiometri, reaksi bisa diatur agar tidak boros, panas, atau energi. Industri kimia modern merancang pabrik dengan target minim energi per mol produk. Pengurangan limbah industri. Sebelum konsep atom, produksi bahan kimia sering dihasilkan limbah besar karena reaksi coba-coba. Dari teori Dalton, reaksi bisa diprediksi, sehingga lebih bersih dan lebih hemat bahan baku. Yang ketiga, dampak bagi masyarakat. Dampak pada farmasi modern. Obat tidak bisa dibuat tanpa pemahaman molekul, dosis, formulasi, hingga interaksi obat hormon dilandaskan oleh teori atom sendiri. Vaksin, antibiotik, hingga obat kanker semuanya adalah produk dari turunan teori atom atau teori Dalton. Pangan dan pertanian, pupuk nitrogen, pestisida, dan herbisida bisa diformulasikan efisien mendukung revolusi hijau abad 20. Stoikiometri reaksi penting untuk meminimalkan bahan kimia berlebih agar tidak mencemari tanah dan air. Yang keempat, dampak sosial dan sejarah. Pendidikan global. Teori atom Dalton jadi kurikulum standar di seluruh dunia. Hampir semua pelajar sains belajar Dalton. Dampak edukatif lintas generasi. Dalton sebagai inspirasi ilmuwan yang lain. Dalton menunjukkan bahwa asal sederhana tidak membatasi kontribusi. Ia bukan bangsawan. Ia bukan dari keluarga bangsawan ataupun yang kaya. Tetapi penelitiannya masih bisa saja mengubah dunia, memberikan inspirasi bahwa sains terbuka untuk semua dari kalangan manapun. Dan sekian dampak dari penemuan Dalton. Baik, segitu saja materi tentang John Dalton dan penemuannya dalam bidang kimia hijau. Mohon maaf apabila kami ada salah kata. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.